Nah, presentasi atau kuliah saya adalah mengenai penelusuran informasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan penelusuran informasi? Penelusuran informasi adalah mencari dan upaya untuk menemukan informasi atau hasil penelitian yang sudah dipublikasikan di disiplin ilmu tertentu, misalnya ilmu farmasi, atau berkaitan dengan topik tertentu, misalnya topik tentang resistensi antibiotik. Tahap ini, tahap penelusuran informasi, merupakan bagian dari melakukan tinjauan pustaka. Nanti di tahun ketiga atau keempat, ketika adik-adik menulis skripsi, adik-adik harus melakukan tinjauan pustaka. Nah, untuk bisa melakukan tinjauan pustaka dengan baik, adik-adik harus melakukan penelusuran informasi. Ya, jadi ini merupakan keterampilan yang penting. Bukan berarti di tahun pertama adik-adik tidak perlu mempelajari kemampuan ini, karena sebenarnya tugas-tugas di tahun pertama, kedua, ketiga, itu juga memerlukan keterampilan penelusuran informasi. Jadi sudah latihan ya dari tahun pertama. Ada beberapa alasan mengapa keterampilan ini penting. Pertama, dalam tugas-tugas akademik adik-adik harus menulis ya. Jadi misalnya membuat esai, membuat makalah, nanti menulis skripsi. Nah, semua ini memerlukan keterampilan penelusuran informasi. Kemudian dalam menulis, adik-adik akan menunjukkan hubungan antara apa yang adik-adik tulis, apa yang adik-adik teliti dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, keterampilan penelusuran informasi ini juga diperlukan untuk menghubungkan antara pengetahuan yang saat ini sedang adik-adik diskusikan dengan pengetahuan lain yang lebih luas. Kemudian, penelusuran informasi juga menunjukkan seberapa luas dan seberapa dalam pemahaman adik-adik mengenai topik tersebut, topik yang sedang adik-adik tulis, dan memberikan konteks yang lebih luas untuk suatu penelitian. Jadi setiap penelitian yang dilakukan oleh seorang akademisi, seorang mahasiswa, seorang ilmuwan, itu tidak pernah terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Karena itu, ketika kita mendiskusikan suatu hasil penelitian, kita harus membandingkan dengan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, bagaimana kita tahu apa yang sudah diketahui sebelumnya? Kita harus melakukan penelusuran informasi. Itu mengapa keterampilan ini penting. Ada 6 langkah untuk melakukan penelusuran informasi. Langkah paling awal adalah sebelum kita mencari sesuatu, kita menentukan apa yang mau kita cari dalam bentuk pertanyaan. Jadi step 1 adalah memformulasi atau mengembangkan pertanyaan yang mau dicari. Kemudian di step kedua, mengidentifikasi konsep dan kata kunci dari pertanyaan tersebut. Setelah itu, kita menentukan kita mau mencari di mana. Nah, untuk melakukan penelusuran informasi ilmiah, kita akan melakukannya di database atau pangkalan data informasi ilmiah yang dimuat dari buku ataupun jurnal. Kemudian, kita melakukan pencarian. Setelah kita melakukan pencarian, kita akan mengevaluasi hasil pencarian kita dan mendokumentasikan atau menyimpan hasilnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kita kemudian memperbaiki pencarian kita. Jadi secara umum ada 6 langkah, dan langkah-langkah ini akan kita bahas satu persatu di slide-slide berikutnya. Baik, dalam memberikan contoh bagaimana cara melakukan penelusuran informasi, saya akan mulai dengan suatu perintah untuk menulis esai. Jadi ini adalah salah satu pemicu atau trigger untuk esai yang harus ditulis oleh mahasiswa tahun pertama di Fakultas Kedokteran. Saya akan menjelaskan trigger ini dalam bahasa Indonesia.
Jadi di tahun 2017, Indonesia sudah melampaui target jumlah dokter terhadap populasi. Ya, jadi rasio yang menjadi target adalah 42 dokter per 100.000 penduduk. Meski demikian, dokter-dokter tidak menyebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hanya beberapa area saja yang mencapai rasio ini. Umumnya di Pulau Jawa, di kota-kota besar, dan di area yang cukup berkembang. Jakarta itu memiliki rasio dokter yang paling tinggi di Indonesia, diikuti dengan Yogyakarta dan Bali. Ini sangat kontras dengan provinsi-provinsi yang ada di bagian timur Indonesia, misalnya NTT atau Maluku Utara. Dalam IC yang Anda tulis, jelaskan kemungkinan akar masalah dan ajukanlah solusi yang sesuai. Jadi IC ini latar belakangnya adalah ketidakmerataan dokter di Indonesia. Beberapa area punya dokter yang banyak, sementara beberapa area kekurangan dokter. Dalam isi yang harus ditulis oleh mahasiswa diminta untuk menjelaskan apa sih akar masalahnya dan kemudian menjelaskan atau mengajukan solusi apa yang bisa mengatasi masalah tersebut. Ya. Jadi itu yang diharapkan dari IC ini. Dalam 1000 kata, mahasiswa harus menulis apa yang dianggap akar masalah dan kemudian solusinya. Untuk bisa menjawab pemicu IC ini, maka mahasiswa harus melakukan penelusuran informasi. Informasinya adalah informasi yang ilmiah, bukan informasi populer ataupun informasi profesional. Ya. Jadi diharapkan informasi ilmiah. Tapi dalam menulis IC ini, mahasiswa juga boleh menggunakan informasi dari grey literature, misalnya laporan pemerintah. Nah, sekarang sebagai bagian dari langkah penelusuran informasi, saya ingin adik-adik untuk mempause video ini dan kemudian mendiskusikan dengan teman adik-adik, 1 atau 2 orang, 2 hal berikut. Apa yang perlu adik-adik ketahui untuk bisa menjelaskan akar masalah dari ketidakmerataan distribusi dokter? Yang kedua, apa yang adik-adik perlu ketahui untuk bisa mengajukan solusi terhadap masalah ini? Silakan adik-adik membuat daftar hal-hal yang perlu diketahui dan kemudian baru lanjut ke slide berikutnya.